Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mihwan dengan NIM 2310 931019 dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan salah satu metode dari perhitungan MRP yaitu metode Silvermill. Eh, Input yang dibutuhkan oleh metode ini adalah yang pertama itu adalah data biaya backup item atau data biaya manufacturing item. Terus yang kedua merupakan netting dari komponen yang mau kita cari untuk metode tersebut. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita mengisi dari gross recruitment pada tabel gross recruitment. Gross recruitment dari perhitungan offsetting merupakan net recruitment dari metode netting. Terus kita masukkan itu sampai semuanya hingga periode terakhir. Di sini untuk lead time untuk komponennya itu lead time-nya dua, dua bulan. Dua. Jadi yang pertama kita lakukan yaitu kita kita mencari eh, periode yang pertama dilakukan. Itu adalah periode 37. Kalau kita masukkan di sini 37 dengan rentang periode yang pertama itu masih 37. Untuk demand sendiri kita masukkan dari gross recruitment pada periode tersebut. Dan untuk kumulatifnya itu merupakan pertambahan dari demand ditambah dengan kumulatif sebelumnya. Untuk periode simpan, dikarenakan ini merupakan periode pertama, maka eh, periode simpannya yaitu nol karena barangnya langsung digunakan pada saat itu juga. Untuk cakupan periode itu adalah satu, di mana itu merupakan periode pertama yang dilakukan trial and error. Yang untuk biaya simpan kita dapatkan sebesar dari jumlah demand dikalikan dengan biaya simpannya dikalikan dengan periode simpan sehingga didapatkan biaya simpannya sama dengan nol. Untuk periode simpan kumulatif didapatkan dari biaya simpan saat ini ditambahkan dengan biaya simpan sebelumnya. Jadi kita dapatkan sebesar nol. Untuk total cost sendiri didapatkan dari eh, biaya pemesanan ditambah dengan biaya simpan kumulatif. Untuk total cost periode didapatkan dari biaya total cost dibagi dengan cakupan periode. Sehingga didapatkan total cost per periodenya sebesar 420.000. Ini berdasarkan eh, berdasarkan trial dan error ini kita lakukan untuk periode selanjutnya itu periode 38. Untuk rentang periode tersebut kita menggunakan 37,38. Untuk Q-nya sendiri itu kita masih menggunakan gas recruitment untuk metode 38 itu sebesar 12.717. Untuk kumulatifnya kita dapatkan sebesar dapatkan dari biaya demand sekarang ditambah dengan biaya demand kumulatif. Untuk periode simpannya itu adalah satu dengan cakupan periode adalah dua. Untuk biaya simpannya kita menggunakan rumus yang sama sehingga didapatkan biaya simpan sebesar 2.543.000. Untuk biaya simpan kumulatif itu merupakan eh, merupakan biaya simpan saat ini ditambah dengan biaya simpan sebelumnya. Sehingga didapatkan biaya simpan kumulatif sebesar eh, sama dengan biaya simpannya. Karena biaya simpan kumulatif sebelumnya itu nol. Untuk total cost didapatkan dari tambahan dari biaya simpan kumulatif ditambah dengan biaya pesan. Sehingga didapatkan
total cost sebesar 2.963.400. Untuk total cost periode kita bagi menggunakan rumus yang sama, sehingga dapatkan nilai sebesar 1.141.700. Dari sini kita dapat melihat bahwa pada periode ke-38 total cost periodenya mengalami kenaikan. Sedangkan pada perhitungan di Silver Mill, eh, trial and error, trial and error akan dilanjutkan jika pada total cost periode itu mengalami penurunan dan akan dipesan ketika total cost per periode mengalami kenaikan. Dapat dilihat pada kasus kali ini kita kita dapatkan bahwa untuk total cost periode pada 37 didapatkan mengalami kenaikan yang sangat signifikan, sehingga untuk periode yang terpilih untuk pemesanan adalah periode 37. Ini dapat kita tandakan terlebih dahulu dengan warna hijau. Untuk selanjutnya, untuk periode selanjutnya tuh kita masih menggunakan metode 30 periode 38 dengan rentang periodenya itu sebesar 38. Di sini untuk total kumulatifnya tuh kita ulang lagi dari awal menggunakan demand untuk demand saat ini, karena tentang periodenya dimulai dimulai dari awal. Untuk periode simpannya itu 0 dan cakupan periodenya 1. Dan biaya simpannya itu sama dengan 0 dengan biaya kumulatifnya juga sama dengan 0. Untuk total cost-nya sendiri itu didapatkan sebesar eh, didapatkan dengan rumus yang sama, didapatkan sebesar 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 4.200. Dan untuk total cost periodenya sendiri didapatkan sebesar 4.200. Berdasarkan ini kita lanjutkanlah ke selanjutnya itu di 38 dan 39. Di sini kita mendapatkan ada kenaikan kembali, sehingga pada periode 38 ditandakan kembali. Dapat dilihat dari kedua ini, itu kita mendapatkan nilai untuk semuanya itu sebesar kita memesan ketika periode eh, satu periode sekali. Sehingga untuk POR di sini kita dapat memasukkan nilai sesuai dengan eh, kumulatifnya, kumulatif periode terpilih. Berdasarkan POR yang kita dapatkan, kita dapat menentukan dari eh, POH dan NR-nya. Untuk POH sendiri itu didapatkan menggunakan logika if, di mana tuh logikanya itu eh, if POR ditambah if ditambah POR ditambah dengan POH sebelumnya ditambah dengan POH sebelumnya ditambah dengan SR ditambah dengan SR lebih besar daripada glass requirement-nya, maka POR-nya POR-nya ditambah dengan eh, POH sebelumnya ditambah dengan SR-nya dikurang dengan gas recruitment-nya atau ditambah dengan i- kurang kurang gas recruitment. Jika tidak berhasil, jika tidak itu maka gagal. Maka nilai sama dengan 0. Saya dapatkan project on hand untuk sekarang. Untuk periode 37
sama dengan nol. Ini bisa ditarik aja sampai periode terakhir. Untuk plan order receipt, untuk net recruitment-nya itu kita dapatkan dari eh, logika if juga, itu menggunakan rumus if jika POH ditambah sama eh POH POH ditambah sama SR lebih besar daripada gross recruitment-nya, maka net, net recruitment-nya sama dengan nol. Jika tidak, maka gross recruitment dikurang dengan SR dikurang dengan project online sebelumnya. Tadi ada kekeliruan sedikit pada penyusunan rumus. Untuk POH yang di awal itu menggunakan POH sebelumnya, mendapatkan hasil sebesar 1144,2. Untuk periode selanjutnya juga seperti itu, sehingga didapatkan nilai sebesar eh, net recruitment sebesar nilainya. Untuk plan order release, kita melihat dari lead time yang ada. Berdasarkan lead time tuh, di sini lead time-nya itu dua pada metode pada periode 37, berarti pemesanan dilakukan dua periode sebelumnya, sehingga pemesanan dilakukan pada periode 35 untuk periode 37 dan untuk periode 38 pada periode 36. Untuk nilai dari periode di sini eh, dapat dilanjutkan menggunakan trial and error yang sama seperti periode 37, 38 hingga sampai ke periode terakhir, yaitu periode 48. Untuk biaya simpan didapatkan dari eh, total dari didapatkan dari total dari project on hand yang ada dikalikan dengan biaya simpan pada eh, eh, data biaya backout item, sehingga didapatkan nilainya sebesar nol dikarenakan pada project on hand-nya itu tidak terdapat eh, komponen komponen, sehingga pada biaya pesan itu kita menggunakan eh, count, di mana jika count untuk biaya simpan sendiri itu didapatkan menggunakan rumus sama dengan count dari plan order release-nya di blok eh, dikalikan dengan eh kita melihat berapa kali dia pengiriman, sehingga eh, koma kita melihat dari biaya yang kalikan dengan biaya pesan, sehingga dapatkan biaya pesan sebesar 840. Dan untuk total biayanya dapat ditambahkan biaya pesan dengan biaya simpan. Untuk komponen selanjutnya itu adalah komponen manufacturing item, yaitu triple garpu. Sama seperti sebelumnya, kita membutuhkan data dari netting untuk triple garpu. Di sini kita melakukan perhitungan untuk periode pertama dengan datang periode satu. Untuk demand-nya, tuh pertama kita masukkan dulu untuk gross recruitment-nya.
Dari masukan list recruitment ini dapatkan demand untuk eh, metode tersebut dan kumulatif, periode simpan, cakupan periode, biaya simpan kumulatif, total cost, dan total cost periode dengan rumus yang sama seperti sebelumnya. Eh, Terus kita melakukan trial and error untuk periode kedua, didapatkan untuk kumulatifnya sebesar 226 dengan periode simpan satu dan cakupan periode 2. Dan untuk eh, biaya simpannya dapatkan sebesar 1.480 dengan biaya simpan kumulatif dapatkan dari biaya simpan saat ini ditambah biaya simpan sebelumnya. Dan untuk total cost dapatkan sebesar 19.480 dan untuk total biaya sebesar 9.740. Di sini pada periode 2 untuk total cost periode mengalami penurunan sehingga dilakukan perhitungan untuk periode selanjutnya itu periode ketiga. Untuk kumulatifnya kita dapatkan sebesar 374 dengan periode simpan 2 dan cakupan periode sebesar 3. Di sini masih mengalami penurunan sehingga dilakukan untuk periode selanjutnya. Untuk periode 4 didapatkan sebesar periode kumulatifnya sebesar 512 dengan periode simpan 3 dan cakupan periode 4. Jadi, di sini masih mengalami maaf untuk sebelumnya itu untuk biaya simpan kumulatifnya belum ditambah. Di sini untuk total cost periode masih mengalami penurunan sehingga dilakukan untuk periode kelima. Untuk 1,2 periode kumulatifnya sebesar trial and error dilakukan hingga total cost periode mengalami kenaikan. Selanjutnya untuk periode ke-6, di sini pada periode ke-6 didapatkan kenaikan pada total cost periode sehingga untuk pemesanan dilakukan pada periode sebelumnya itu pada periode 5. Ini dapat ditandai terlebih dahulu untuk periode yang terpilih. Untuk selanjutnya itu dilakukan lagi perhitungan dari periode yang mengalami kenaikan yaitu periode 6. Jadi di sini untuk kumulatifnya diulang kembali dengan untuk periode simpannya 0 dan cakupan periode 1, periode 7,
eh, dapatkan untuk selanjutnya itu pada periode 12 mengalami periode 13 mengalami kenaikan untuk total cost periode, sehingga eh, periode yang terpilih adalah periode 12. Selanjutnya dimasukkan ke dalam plan order receipt seperti tadi. Untuk ini didapatkan untuk lead time-nya 1 dan kemasukan ke periode pertama, yaitu sebesar kumulatif pada periode yang terpilih. Berdasarkan ini, kita menggunakan rumus yang sama seperti tadi untuk mencari POH untuk melihat inventory-nya itu sebesar dapatkan POH-nya itu sebesar 593 dari ke samping supaya lebih mudah. Eh, Berdasarkan trial and error tadi dapat dilihat kita memesan untuk sampai periode kelima, sehingga di sini kita lihat pada periode kelima project online-nya sama dengan nol. Untuk net record-nya sendiri itu menggunakan rumus yang sama seperti sebelumnya, itu if eh, POH ditambah dengan POH sebelumnya ditambah dengan SR lebih besar daripada KR sama dengan nol, jika tidak oh project on GR dikurang project online sebelumnya kurang sama SR. Dapat dilihat net recruitment-nya pada periode 6 itu membutuhkan sebesar gross recruitment-nya, sehingga kita melakukan pemesanan pada periode 6 sesuai dengan eh, net recruitment yang dibutuhkan, sehingga jika kita melihat di sini periode yang terpilih itu adalah periode 12 dengan kumulatif sebesar 1043. Kita masukkan ke dalam ini, dapat dilihat itu sesuai dengan trial and error tadi, itu sampai periode 12. Dapat dilihat pada periode 12 itu net net recruitment-nya masih nol, pada yang ke-13 itu sesuai dengan gas recruitment-nya. Untuk perhitungan biaya simpan sama seperti tadi, itu sum dari project online-nya dikalikan dengan biaya simpan tadi, eh, data biaya manufacturing. Untuk biaya pesan sendiri itu pertama tuh kita mencari dari POR-nya. Berdasarkan item kita mengetahui itemnya itu sebesar 1, maka pemesanan dilakukan 1 periode sebelumnya, sehingga dilakukan pada eh, periode 0. Untuk periode 6 itu dilakukan pada periode 5. Pemesanan ke periode 5 masih menggunakan rumus yang sama, itu menggunakan rumus untuk perhitungan biaya simpan, yaitu eh,
Didapatkan biaya pesan total biaya sebesar 82.000 berdasarkan hasil pertambahan biaya simpanan biaya pesan. Sekian tutorial perhitungan dari metode Silvermail. Mohon maaf jika banyak salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.